Bab 811, Pertempuran Tertinggi. Nama, Sistem Pemakan Super Penulis, Plus mematikan mengatur ulang. Dengan kedatangan Yesuan, kota Macan Tutul Suci kembali dilanda badai yang dahsyat, tetapi hanya ibu kotanya saja. Tidak ada kekuatan tertinggi di kota ini. Setelah Yesuan menyelinap masuk, dalam waktu kurang dari setengah menit, setengah langkah senior dari rumah utama kota akan dibunuh dan dijarah. Setelah melahap secara khusus hal-hal yang telah meningkatkan kekuatan mereka, tingkat keberhasilan perampokan Yesuan meningkat lagi, mencapai 67 poin. Perbatasan tidak terkendali, orang bijak Macan Tutul Suci seharusnya segera tahu bahwa aku bergerak lebih cepat, dan sebelum mereka bereaksi, mereka dipromosikan menjadi 100%, lalu mereka merampok dan mencapai yang tertinggi. Ketika Yesuan memikirkannya, dia pergi lagi dan terjun ke kota target berikutnya. Ada penilaian dalam koalisi yang berkuasa bahwa perilakunya tidak lagi mengepung, sehingga kekuatan tertinggi Macan Tutul Suci dapat ditembakkan kepadanya. Bagaimanapun, dia sendirian, tidak memimpin seorang prajurit. Untungnya, dia sangat cepat dan memiliki target yang akurat, dari satu kota ke kota lain, bahkan tidak dalam waktu 2 jam. 2 jam terburu-buru, selama beberapa menit, tetapi beberapa menit panen ini, tetapi dapat meningkatkan tingkat keberhasilannya. Dalam satu hari, Yesuan menyapu bersih kota 10 Macan Tutul Suci. Saat ini, tingkat keberhasilan perampokannya telah mencapai 80%. Jika dia berbalik sekarang dan menyesuaikan diri dengan tubuh, bahkan jika dia tidak menukar naga, jika dia tidak menggunakan poin lanjutan, saya khawatir ada tingkat keberhasilan 100%. Namun, dia tidak memilih untuk kembali. 80%, dan untuk 1 atau 2 hari lagi, saya memiliki tingkat keberhasilan 100%. Pada saat itu, saya akan melebur tubuh tertinggi dan mencapai yang tertinggi. Mata Yesuan berbinar, tertinggi adalah alam yang sangat dia dambakan, dan sekarang dia sedang menerobos, jadi dia tidak ingin tinggal sebentar. Namun, setelah dia menyapu beberapa kota, dia menemui masalah. Saat ini, di depannya adalah kota besar. Pemilik kota dikatakan sebagai orang kuat tertinggi, jadi dia mempertimbangkan apakah akan bergegas masuk dan melawan kekuatan tertinggi ini. Tubuh seorang pria kuat tertinggi pasti dapat mencapai 10 kota. Setelah ragu-ragu sejenak, dia membuat keputusan. Bunuh. Dia langsung mengenakan baju besi emas berbentuk naga dan memasuki kota. Macan tutul liar adalah alien. Macan tutul jantan dewasa umumnya tingginya lebih dari 2 meter. Yesuan tingginya hampir sama dengan macan tutul betina. Baju besi emas berbentuk naga dapat membuatnya tidak dikenali, tetapi kaki macan tutul tidak sama dengan kaki manusia. Yesuan tidak berpura-pura menyamar. Oleh karena itu, kita hanya dapat langsung membunuh dan mengintimidasi kekuatan tertinggi. Ada orang yang datang ke kota. Beberapa macan tutul berteriak. Yesuan terlalu malas untuk memperhatikan fakta bahwa kaisar-kaisar agung ini hanya akan menyegel 70% macan tutul dan langsung membunuh kota. Napasnya tidak lemah, lebih kuat dari macan tutul yang bermain melawanku saat itu. Yesuan, yang memiliki mata persepsi, tiba-tiba menilai wilayah pihak lain. Namun, ketika dia dibunuh oleh orang asing, tingkat keberhasilan perampokannya hanya 53%, dan sekarang tingkat keberhasilan perampokannya telah meningkat menjadi 80%, yang berarti kondisi fisiknya telah banyak membaik. Di sana, Yesuan mengunci napas pembangkit tenaga tertinggi dan kemudian langsung mengeluarkan pedang. Huang Tianjian, Kaisar Pedang. Panggil. Pendekar pedang itu kosong dan angin memburu. Pembangkit tenaga tertinggi di rumah utama kota merasakan kekuatan yang kuat mendekat, dan wajahnya berubah. Dan kilatan itu untuk menghindari pukulan itu. Namun, setengah langkah tertinggi dari segel di belakangnya tidak dapat melarikan diri dari pedang. Oh! Macan tutul ini langsung dihancurkan menjadi 2 bagian. Siapa? Leopard Supreme meneguk sepatah kata pun dan tidak melihat mayat itu, dan mayat itu langsung melesat keluar rumah. Namun, jawaban yang diberikan kepadanya adalah sebilah pedang yang ganas. Puff-puff. Leopard Supreme ini mulai bergerak cepat, menghindari teknik pedang ini, saat ini wajahnya muram, karena dia sudah merasakan makna pedang pada para pendekar pedang itu. Ternyata itu adalah pedang. Siapa yang akan membunuhku? Hati Leopard Supreme bergetar. Saat berikutnya, dia melihat Yesuan mengenakan baju besi emas. Apakah kamu akan membunuhku? Leopard Supreme mengorbankan pedang besar.
Sekarang Yesuan terbungkus baju besi emas berbentuk naga dan tidak dapat melihat wajahnya, jadi Leopard Supreme tidak dapat menebak ras apa dia. Di antara para orc, masih banyak ras yang mirip dengan manusia, seperti keluarga rubah. Tubuh mereka mirip dengan manusia, tetapi telinga mereka berbeda dan mereka memiliki ekor. Apa yang telah kamu lakukan? Kamu tahu, hari ini, aku di sini untuk membunuhmu. Yesuan berkata dengan dingin. Dia sekarang dapat berkata dengan canggung. Dia belum pernah melihat macan tutul ini sebelumnya, dan hanya ada satu tujuan untuk saling membunuh. Itu adalah minat. Namun, jika Anda dapat mengatakannya, Anda dapat mengatakan bahwa itu tidak memerlukan biaya. Nada yang besar, bahkan yang tertinggi tidak ada di sana. Apakah Anda pikir Anda dapat membunuhku dengan pedang saja? Macan tutul itu dingin dan tertinggi. Bisakah Anda? Saya tahu sebelum saya memukulnya. Yesuan tidak lagi omong kosong, dan langsung keluar dari pedang. Huang Tianjian, Kaisar Pedang. Setengah menjadi pedang. Pada saat yang hampir bersamaan, Leopard Supreme juga menembak. Batian, boom, kedua penembak jitu itu bertabrakan satu sama lain, dan ledakan itu menghantam dinding di sekitarnya. Babak pertama ledakan itu, tidak ada yang lebih unggul, tetapi karena kakinya adalah tanah tertinggi macan tutul, ia dengan cepat menyapu bersih dari kota itu. Dua tingkat kekuatan tempur yang ekstrim, yang ceroboh, cukup untuk menghancurkan seluruh kota. Yesuan juga tidak ingin berada dalam bahaya, dan mengejarnya. Pada saat yang sama, batu besar yang tergantung di hatinya juga hancur, karena ia melihat bahwa macan tutul tertinggi tidak mengerti pedang. Arti pedang, tidak semua yang tertinggi dapat memahaminya, tetapi macan tutul suci yang suci dapat memahami yang tertinggi, Italia, dan cukup banyak. Jika pihak lain memahami arti pedang, maka Yesuan jelas bukan lawannya. Untungnya, pihak lain tidak. Boom, 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 keduanya bergegas sepanjang jalan, dan mereka terus bergerak di jalan. Pada saat ini, Yesuan, Huang Tianjian telah dipromosikan menjadi 90% dari api, dan Huang Tianyu Longbu juga merupakan 90% api. Kali ini, dia hanya ingin menaikkan pedang kaisar menjadi 10% dari waktu. Pada saat itu, dia akan dapat saling membunuh. Segera, keduanya datang keluar kota. Nak, apakah kamu manusia? Tiba-tiba, Leopard Supreme bertanya. Alis Yesuan di bawah baju besi emas berbentuk naga mengambilnya. Saya tidak berharap pihak lain menebaknya, jadi saya tidak bisa menahan diri untuk bertanya, bagaimana kamu menebaknya? Hei, tidak ada ras di orc saya. Itu seperti berlari seperti kamu. Leopard Supreme berkata dengan dingin, tidak peduli ras apa kamu, hari ini, kamu akan mati di sini. Pasti kamu yang mati. Yesuan menggeram dengan keras setengah langkah tertinggi dan tertinggi sejati. Ada perbedaan mendasar dalam kemarahan, tetapi Yesuan mengandalkan darah pedang dan setengah pedang. Dan itu adalah seri dengan pihak lain. Terobosan, terobosan, selama pedang kaisar menerobos, sudah waktunya baginya untuk mati. Yesuan berpikir dalam hatinya. Darah Jianshen telah meningkatkan rasa ilmu pedang sebesar 50%. Yesuan percaya bahwa dalam pertempuran ini, ia akan dapat meningkatkan pedang kaisar hingga 10%. Boom, 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 suara itu berlanjut, dan keduanya membanting dengan marah. Dari mana anak ini berasal, bagaimana aku tidak pernah mendengarnya? Leopard Supreme sangat terkejut. Dia hanya seorang pemilik kota, dan Yesuan mengerti arti pedang. Hanya keluarga kerajaan macan tutul suci yang tahu, tetapi berita itu belum disampaikan kepadanya. Setengah langkah tertinggi, Anda memiliki kekuatan tempur tertinggi. Jika Anda membiarkan Yesuan menerobos ke yang tertinggi, membunuh level tertinggi dari level yang sama, bukankah itu memotong sayuran? Oh, bagaimanapun, bunuh jenius manusia ini. Macan tutul berpikir dalam hati yang tertinggi. Huang Tianjian, Kaisar Pedang. Batian, serangan antara kedua pria itu mengenai dan kemudian menghilang. Pada titik ini, keduanya telah bermain melawan ratusan ronde, yang sulit dipahami. Saat ini, kemahiran Huang Tianjian meningkat. Saat ini 10% panas, dan kekuatannya berlipat ganda. Sebuah perintah sistem berbunyi. Mulut Yesuan tiba-tiba berubah sedikit. Sekarang saatnya baginya untuk keluar. Huang Tianjian, akhirnya dinaikkan menjadi 10% api. Sekarang serangan Yesuan, tidak dapat diikat dengan pihak lain. Mati,
Ye Xuan berteriak keras dan mencoba yang terbaik untuk mendapatkan pedang. Huang Tianjian, Kaisar Pedang. Sebuah cahaya dingin melintas, dan serangan Leopard Supreme langsung hancur, dan dia segera jatuh padanya. Puff! Tubuh emas tertinggi dari Leopard Supreme hancur, dan darah menyembur keluar, dan lukanya terlihat dalam. Jika Ye Xuan tidak mengerti pedang, pedang ini diperkirakan hanya menyebabkan sejumlah kecil kerusakan pada pihak lain, tetapi setelah integrasi pedang, kekuatannya jauh lebih kuat. Leopard Supreme tidak menyangka bahwa serangan Ye Xuan tiba-tiba menjadi begitu kuat sehingga dia langsung hancur. Memanfaatkan kesempatan ini, Ye Xuan dengan cepat menyapu. Pedang ini, ingin hidupmu. Ye Xuan sekali lagi mengeluarkan pedang dan langsung menuju tenggorokan Leopard. Jangan, Leopard Supreme belum menstabilkan bentuk tubuhnya. Dia tidak bisa menyembunyikan pedang ini, jadi dia langsung dipotong oleh pedang ini. Pedang itu terlalu kuat, hanya setengah pedang, biarkan aku menyeberangi celah besar untuk membunuh kekuatan tertinggi. Ye Xuan tidak bisa menahan diri untuk tidak menelan ludah, dan perbedaan antara setengah langkah tertinggi dan tertinggi sejati sangat besar. Bahkan jika ada puluhan ribu setengah langkah tertinggi dan menyerang yang kuat tertinggi, saya khawatir mereka tidak akan dapat menghancurkan tubuh emas tertinggi. Kombinasi serangan pedang, tetapi mudah untuk menghancurkan tubuh emas tertinggi, itu adalah keterampilan magis. Saat ini, Ye Xuan bergegas ke masa lalu, dan kemudian mengumpulkan Qiang Kun dan tubuh orang lain. Tubuh orang kuat tertinggi pasti sangat bagus. Setelah Ye Xuan memeriksanya, dia akan menelan hal-hal yang berguna di dalamnya. Persentase keberhasilan perampokan, 100%. Ye Xuan sangat gembira. Hanya ketika dia berhasil dalam tingkat keberhasilan perampokan hanya 80%. Sekarang, tingkat keberhasilan perampokan telah meningkat menjadi 100%. Yang paling ingin dia lakukan saat ini adalah menemukan tempat secara langsung dan kemudian pergi ke perampokan. Hei, terobos saja macan tutul gila ini. Ye Xuan membuka mulutnya dan tersenyum. Setelah bergumam, dia meninggalkan tempat itu. Ada terlalu banyak gerakan di sana, dan beberapa orang merasa terganggu. Jadi dia menemukan hutan lebat dan terobosan. Hei, apakah tuan rumah mulai merampok? Ya, setelah Ye Xuan menjawab dalam benaknya, dunia di sekitarnya dengan cepat berkumpul di atas kepalanya dan mulai mengembun menjadi perampokan. Aku memiliki baju besi emas naga di tubuhku, tingkat keberhasilan 100%. Setelah terobosan, aku ingin membuat macan tutul gila ini terlihat bagus. Ye Xuan sangat bersemangat. Dia setengah tertinggi dan memiliki kekuatan untuk membunuh kekuatan tertinggi. Jika Anda membiarkannya menerobos ke yang tertinggi, kemarahan memiliki lompatan kualitatif, membunuh tingkat yang sama seperti memotong sayuran. Tentu saja, setelah dia memadatkan tubuh emas tertinggi, baju besi emas naga ini tidak berguna. Kesengsaraan tertinggi akan segera datang, hitungan mundur menjadi 3 detik. Setelah mendengar nada itu, Ye Xuan tidak banyak berpikir, dan menerobos ke yang tertinggi. 2 detik, 1 detik, boom, tiba-tiba melintas di langit, perampokan yang kuat dan tertinggi bergemuruh turun, di tengah otak Ye Xuan. Pada saat ini, perampokan tertinggi ini adalah kekuatan yang telah dilemahkan oleh baju besi emas naga sebesar 20%, dan kemudian masuk ke tubuh Ye Xuan. Tubuh Ye Xuan sangat kuat, meskipun dia agak kesakitan, dia masih bisa menahannya. Pada saat ini, Ye Xuan dapat merasakan bahwa lingkungan internalnya sendiri telah mengalami perubahan yang mengguncang bumi. Otot dan tulangnya, organ dalam, dan bahkan otaknya mengalami lompatan kualitatif. Dalam sekejap mata, napasnya meroket beberapa kali. Hei, tuan rumah telah berhasil menerobos, dan ini adalah awal dari yang pertama. Hei, mulai padatkan tubuh emas tertinggi, penyelesaian saat ini adalah 1%. Hei, mulai padatkan tubuh emas tertinggi, penyelesaian saat ini adalah 2%. Sistem tersebut mengeluarkan suara. Senyum Ye Xuan menjadi semakin cemerlang, dan telah bekerja begitu lama, dan akhirnya mencapai yang tertinggi. Meskipun Kaisar Agung hari itu telah selamat dari guntur tertinggi, tetapi tubuh emas tertinggi belum terkondensasi, jadi dia mudah terbunuh. Jika pada saat itu tubuh tertinggi Kaisar Agung terkondensasi, maka pedangnya mungkin masih dapat membunuh Kaisar Agung. Hei, mulai padatkan tubuh emas tertinggi, penyelesaian saat ini adalah 10%. Tingkat penyelesaiannya sedikit membaik, dan Ye Xuan memperkirakan butuh waktu 1 menit untuk menyelesaikan kondensasi. Waktu berlalu sedikit,
Yesuan duduk bersila di atas gunung. Namun, saat dia memadatkan tubuh emas tertinggi, tiba-tiba sesosok melangkah ke dalam jangkauan inderanya. Yah, kecepatannya cepat, itu adalah yang tertinggi dari keluarga macan tutul. Yesuan mengernyit. Tampaknya pihak lain tertarik dengan perampokan tertinggi ini. Meskipun tubuh tertinggi Yesuan belum memadat, itu tidak masalah. Segera, ada sosok setinggi lebih dari 2 meter yang memantulkan mata Yesuan. Aku tidak menyangka perampokan itu berhasil, tetapi aku tidak tahu bagaimana cara melihat tubuhmu. Oh, sayang sekali, kamu akan mati di tanganku. Macan tutul tertinggi mencibir dan menghantam kepala Yesuan. Haha, Yesuan duduk di lantai dengan lututnya dan mengorbankan pedang serigala. Hei, bayangan tinju lawan langsung terbuka, dan saat berikutnya, kepala leopard yang tertinggi terlempar. Paku, awalnya dia ingin meraup untung, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia dibunuh oleh orang lain. Sebuah pedang mematahkan serangannya dan menghancurkan tubuh emas tertingginya, memotong kepalanya. Ini pedangnya. Ketika Leopard Supreme bereaksi, semuanya terlambat. Kepala tertinggi macan tutul berguling-guling di tanah selama beberapa putaran, dan tubuh kekar tanpa kepala itu jatuh dan darah memercik. Apakah ini kekuatan tertinggi? Kepercayaan diri Yesuan tiba-tiba meledak. Sekarang dia berada di tahap awal Supreme. Leopard Supreme ini juga berada di tahap awal Supreme, tetapi dia dapat saling membunuh. Setelah kematian pihak lain, Yesuan tidak bergerak, tetapi duduk dengan tenang. Setelah beberapa saat, tingkat penyelesaian akhirnya mencapai 100%. Oh, tubuh emas tertinggi telah dipadatkan. Sistem meminta. Mendengar ini, Yesuan perlahan bangkit dan kemudian berbaring. Sekarang, baju zirah emas naga tidak berguna. Dia berjalan mendekat dan mengumpulkan cincin dan tubuh tertinggi macan tutul. Masih banyak hal, Yesuan mengangguk puas. Masih banyak hal baik di cincin Qiangkunnya. Sebelum menelan khusus, dia mampu meningkatkan tingkat keberhasilan perampokan. Sekarang, dia ingin melahap semua yang bertahan hidup. Napas, meroket. Sekarang aku yang pertama di Supreme, dan aku tidak hanya dapat meningkatkan intensitas kekuatan yang menyebalkan, tetapi juga meningkatkan tubuh tertinggi. Kekuatanku diperkirakan sebanding dengan yang tertinggi di pertengahan semester. Yesuan berkedip dan berkata dalam hatinya, di hari-hari awal Supreme, itu juga bisa disebut tahap pertama Supreme. Di masa depan, ketika dia menerobos puncak Supreme, dia harus merampok lagi. Pada saat itu, Supreme Thunder adalah 2, dan kekuatannya lebih kuat daripada Supreme Thunder, banyak. Oh, sekarang aku telah menerobos ke Supreme, macan tutul suci. Kamu menyedihkan. Yesuan membuka mulutnya dan tersenyum. Saat berikutnya, dia meninggalkan jejak gambar, dan orang itu sudah bergegas keluar. Orang bijak macan tutul gila lebih kuat dari dinasti suci Jepang, dan ada banyak kekuatan tertinggi, jadi tujuan Yesuan saat ini adalah kekuatan tertinggi ini. Setelah terobosan, dia memiliki tubuh emas tertinggi, dan kecepatannya lebih dari 2 kali lebih cepat dari sebelumnya. Bahkan jika dia bertemu dengan master jangka menengah, dia tidak takut. Setengah hari kemudian, dia tiba di kota besar kedua. Dia langsung menghancurkan gerbang kota dan kemudian menyelinap masuk. Meskipun mata persepsi dapat merasakan pusat kekuatan tertinggi di rumah utama kota, tetapi setelah terobosan, Yesuan, mata wawasan juga dapat menembus tubuh tertinggi, dan dia mengunci macan tutul tertinggi dalam sekejap. Huang Tianjian, Kaisar Pedang. Yesuan mencabut di luar rumah utama kota dan mengeluarkannya dengan pedang. Apa? Leopard Supreme baru saja bereaksi, dan pedang ini sudah menjarah di depannya. Oh, sebuah tengkorak mendarat. Itu adalah paku. Lemah, terlalu lemah. Yesuan menggelengkan kepalanya dan bergegas masuk untuk mengumpulkan tubuh Leopard Supreme dan cincin Qiangkun, dan memperbaikinya lebih lanjut. Setelah menerobos ke Supreme, kekuatan tempur Yesuan telah meningkat setidaknya 2 atau 3 kali lipat, dan mudah untuk membunuh level yang sama. Meskipun dia belum bermain dengan master jangka menengah, dia juga memiliki kepercayaan diri. Namun, setelah terobosan, nilai pengalaman meningkat pesat, jadi dia bergerak lagi. Macan tutul suci itu suci, baru saja tahu untuk menyelinap ke Dewa Suci Yesuan, tetapi juga menerima banyak berita bahwa pemilik kota dihancurkan, mereka mengirim master untuk mengepung Yesuan. Namun, keberadaan Yesuan tidak menentu dan tidak mudah untuk menangkapnya. Dia pergi dari macan tutul liar ke selatan, terus ke barat, lalu ke utara, dan akhirnya ke timur.
Secara total, pembunuhan macan tutul berusia 17 tahun, yang menghabiskan 10 hari terakhir, juga membuatnya naik ke puncak lantai pertama lantai kedua, dan kemudian memberinya beberapa hari untuk menerobos pertengahan masa jabatan tertinggi. Namun, ketika Yesuan baru saja membunuh tertinggi ke-18 dan ingin meninggalkan kota untuk mencari target berikutnya, dia tiba-tiba memiliki 3 sosok dan melangkah ke dalam jangkauan inderanya. Suasana yang kuat dan kuat, pertengahan masa jabatan tertinggi, atau 3, apakah penyanyi macan tutul itu memburu tuanku? Yesuan mengernyit. Karena dia menerobos, dia ingin bertarung dengan orang-orang pertengahan masa jabatan. Sekarang, tampaknya Anda dapat melakukannya. Bagaimana dengan 3 orang tertinggi? Pembunuhan itu tidak salah. Yesuan tidak menghindar, bergegas keluar kota secara langsung, dan kemudian menyapanya. Huang Tianjian, Kaisar Pedang. Setengah menjadi pedang. Pada saat itu, Yesuan ditembak lebih dari 10 kali, dan semuanya dikeluarkan untuk orang yang sama. Puluhan penembak jitu ini kecepatannya sangat cepat, dan yang malang itu baru saja bereaksi dan dibanting. Boom, boom, boom. Manusia macan tutul tingkat menengah tertinggi terlempar keluar, dadanya sudah hancur berkeping-keping, jantungnya hancur berkeping-keping, dan langsung mati. Apa? 2 macan tutul lainnya terkejut. Apakah kekuatan Yesuan ini terlalu kuat? Berani? Aku berani membunuh macan tutul kerajaan dari keluarga kerajaan, dan mencari kematian. Seekor macan tutul berteriak, tetapi sejujurnya, dia memiliki sedikit rasa takut di dalam hatinya, karena Yesuan memiliki kekuatan seperti itu. Jika ketiga orang itu bergabung untuk menyerang, maka peluang menangnya besar, tetapi sekarang mereka telah mati. Jika mereka bergandengan tangan, dia tidak tahu apakah dia bisa melakukannya. Bagaimanapun, pihak lain telah menyadari pedang itu. Dalam sekejap mata, Yesuan telah bersentuhan dengan kedua macan tutul itu. Mengetahui bahwa Yesuan memiliki kemampuan untuk membunuh mereka, kedua macan tutul ini tidak takut untuk memiliki niat sedikit pun, karena jika mereka ceroboh, mereka mungkin akan dibunuh oleh Yesuan. Booming, suara pertempuran itu bahkan lebih keras daripada guntur. Yesuan menghadapi pengepungan kedua macan tutul itu, dan tidak menunjukkan ekspresi khawatir. Biarkan aku melihat kekuatan serangan jangka menengahmu yang tertinggi. Kilatan cahaya Yesuan langsung mengenai cakar satu orang. Boom! Bayangan cakar mematahkan tubuh emas tertingginya 3 kali, tetapi pada saat berikutnya, ketiga lubang ini mulai diperbaiki. Darah pohon dewa kehidupan. Apa? Ini tidak mungkin. Seorang pria macan tutul berseru. Tubuh emas tertinggi memang kuat, tetapi sangat sulit untuk diperbaiki. Tidak mungkin untuk pulih dengan sendirinya tanpa menggunakan Tianbao Dibao atau ramuan obat penyembuh. Namun, Leopard Supreme melihat bahwa luka Yesuan telah pulih seperti sebelumnya. Jika bukan karena darah yang mengalir keluar, saya akan meragukan bahwa saya tidak menghancurkan tubuh tertinggi Yesuan. Haha, darah dewa kehidupan, dan bahkan tubuh emas tertinggi dapat diperbaiki. Yesuan tertawa 3 kali dan menembakkan petir ketika pihak lain terkejut. Boom, 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 rantai manusia dingin melintas, dan Leopard Supreme lainnya dibunuh oleh Yesuan. Sekarang, Leopard terakhir adalah yang tertinggi, dan tidak ada perang sama sekali. Mau pergi, Yesuan begitu dingin sehingga dia langsung terjun ke mayat dan menerimanya. Hei, tuan rumah menerobos, dan ini adalah tengah momen. Terobosan, jangka menengah tertinggi, mati. Kenaikan pangkat membuat kekuatan Yesuan melonjak drastis. Ia melihat macan tutul yang sedang berlari, lalu mengeluarkan sebilah pedang. Panggil. Kecepatan penembak jitu itu semakin cepat. Dalam sekejap mata, tenggorokan macan tutul itu menjadi yang tertinggi. Putong, tubuh tertinggi macan tutul itu jatuh ke tanah, dan kepalanya melayang ratusan meter jauhnya. Pertarungan itu hanya berlangsung selama 3 detik, tetapi Yesuan membunuh 3 macan tutul tertinggi di pertengahan masa. Kekuatan ini cukup untuk memanggil keluarga kerajaan macan tutul. Hanya setengah pedang, tetapi memberiku kekuatan untuk membunuhku. Yesuan meratap bahwa ia telah mengumpulkan 2 cincin Qian Kun dan mayat lainnya. Jika mayat macan tutul ini dikirim kembali, Kaisar Jepang akan ketakutan setengah mati, hanya saja tidak tahu berapa banyak naga yang dapat ditukar dengan tubuh tertinggi macan tutul ini. Tubuh Kaisar di kalajengking Kaisar adalah untuk meningkatkan tubuh emas tertinggi dengan menyerap gerakan naga-naga. Jika ada banyak naga, Yesuan yang berada di tahap tengah tertinggi,
tubuh emas tertinggi mungkin dapat bersaing dengan tubuh emas tertinggi dari puncak tertinggi. Dengan cara ini, sudah pasti tepat untuk melewati perampokan. Dikatakan bahwa macan tutul suci dari Kaisar Suci memiliki dua sekte suci yang suci, atau jangan memprovokasi mereka, kembali dan tingkatkan ranah avatar. Yesuan melepaskan gagasan untuk pergi ke Kaisar Macan Tutul dan kemudian pergi ke perbatasan. Sebelum dia menerobos perbatasan, tentara Yan Jepang juga mengirim pasukan ke perbatasan, tetapi sayangnya diambil kembali oleh Macan Tutul Gila. Sekarang Yesuan telah menerobos ke tertinggi, jadi dia tidak bisa lepas dari sisi itu, setidaknya, tidak bisa membunuh. Aliansi suci itu rahasia dan kuat. Yesuan juga tidak yakin apakah pihak lain akan memiliki cara misterius untuk melihatnya membunuh. Berdiri, siapa kamu? Ketika Yesuan kembali ke Macan Tutul, beberapa orang menghentikannya. Buka gerbangnya, aku ingin pergi. Yesuan juga omong kosong, langsung memancarkan momentum. Kepada yang tertinggi, Jenderal Macan Tutul Gila itu terkejut dan tiba-tiba menjawab. Orang ini seharusnya adalah kekuatan misterius dari Macan Tutul Gila itu. Tanpa diduga, dia benar-benar datang ke perbatasan. Buka pintunya, kalau tidak, kamu, 200.000 macan tutul liar ini, harus menjadi jiwa pedangku. Yesuan berkata dengan dingin. Jika kamu berani melakukannya, akan ada seorang master dari aliansi suci untuk membersihkanmu. Jenderal pasukan Macan Tutul Gila itu, suaranya sedikit gemetar, dia hanya setengah langkah dari tubuh segel, hanya di depan yang tertinggi sejati, adalah seekor semut kecoa. Yesuan dapat membunuhnya dengan jari. Jika memang begitu, maka aku akan kembali dan membunuh semua kotamu. Yesuan berkata dengan dingin. Setelah selesai, dia langsung berbalik dan bersiap untuk pergi. Tunggu sebentar. Jenderal Macan Tutul memanggil Yesuan. Segera, Yesuan melewati perbatasan, meskipun dia mengatakan bahwa yang lain adalah Jenderal Macan Tutul Suci, tetapi dia tetap berkompromi ketika dia memikirkan nama Yesuan yang ganas. Setelah membebaskan Yesuan, hatinya juga sangat malu. Jika ini diketahui oleh keluarga kerajaan Macan Tutul, dia mungkin akan dieksekusi. Setelah bea cukai, Yesuan dengan cepat kembali ke perbatasan dinasti Matahari. Buka pintunya, aku kembali. Yesuan berdiri di depan gerbang kota dan berteriak. Seorang jenderal yang bertahan keluar dan melihat ke atas, dan segera memberitahu orang-orang untuk membuka gerbang. Jenderal Ye, Anda akhirnya kembali. Jenderal Zhou Cheng mengatakan bahwa idolanya saat ini adalah Yesuan. Bagaimanapun, Yesuan pernah menerobos perbatasan pihak lain dan membunuh 100.000 macan tutul gila. Itu hanyalah dewa militer. Bagaimana dengan para pendahulu Hawkeye? Yesuan bertanya, dia tidak merasakan bahwa sinar itu didedikasikan untuk atmosfer ketiga orang itu. Apakah sulit untuk kembali dulu? Setelah mendengar pertanyaan ini, jenderal yang membela itu mengubah wajahnya dan berkata, telah terjadi perubahan besar pada Kaisar. Beberapa orang telah berteriak kembali kepada 3 persembahan. Selain itu, Anda juga harus kembali kepada para jenderal, Anda tidak boleh kembali. Perubahan yang sangat besar. Hati Yesuan bergetar dan bertanya dengan cepat. Dengar, saya mendengar bahwa ada banyak kekuatan tertinggi, dan mereka telah membunuh Kaisar. Jenderal Zhou Cheng menjawab, kekuatan tertinggi, banyak. Alis Yesuan terangkat, apakah itu penguasa tertinggi dari alien yang mengintai di dinasti Matahari? Saya tahu. Yesuan mengangguk diam-diam, meskipun dia tidak pernah diizinkan untuk kembali, tetapi dia tidak bisa duduk dan menonton. Bagaimanapun, dia sekarang adalah persembahan kelas 1 dari keluarga kerajaan Jepang. Jika bukan karena hadiah dari Kaisar Yan, bagaimana dia bisa menerobos begitu cepat? Ekstrim, Jenderal Ye, kau, jenderal yang membela belum selesai, Yesuan telah menghilang di tempat yang sama, itu sudah menjadi DPRK. Namun, suatu hari, dia tiba langsung di lingkup ibu kota kekaisaran, tetapi dia tidak dekat, tetapi merasakan napas yang kuat. Banyak yang tertinggi, alien asli ingin perlahan-lahan menembus dinasti Matahari, dan kemudian mengendalikan, tetapi tidak berharap akan diganggu oleh rencana itu, sekarang ingin mengambil keuntungan. Hati Yesuan bergetar. Pada saat ini, ada lebih dari 15 ekstrim di luar ibu kota kekaisaran, dan setengahnya merupakan puncak tertinggi, dan 3 lagi yang kuat, saya khawatir itu adalah keduanya. Sulit, ada 2 dosa. Hati Yesuan bergetar dan buru-buru menyatu.
Istana kekaisaran berada di atas langit. Orang tua, apakah kamu memikirkannya? Menyerah pada jimat ularku, atau memilih untuk binasa? Seorang ahli jimat ular bertanya dengan keras. Prototipe jimat ular itu agak jelek, seluruh tubuhnya bergaris-garis hijau, dan matanya sangat aneh, dan lidahnya juga merupakan huruf ular, yang pasti dapat menakuti anak itu. Namun, tidak ada yang bisa mengaturnya sekarang, dan inilah saat ketika Sun Yansheng hidup dan mati. Pada saat ini, sekelompok orang kuat tertinggi terbang keluar di istana. Meskipun jumlahnya lebih dari 20, suasananya lebih lemah daripada 15 orang dari kelompok etnis yang berbeda. Aku adalah dinasti Jepang, aku lebih baik mati daripada menyerah pada alien. Seorang lelaki tua manusia berteriak. Dia adalah kaisar dinasti Matahari, dan satu-satunya di dinasti Matahari adalah tuan tertinggi. Namun, itu hanyalah awal dari yang tertinggi kedua. Kau adalah orang tua yang menguasai pedang di keluarga kerajaan Jepang. Baiklah, jika memang begitu, maka aku akan menghancurkan keluarga kerajaan Jepangmu. Orang tua dari jimat ular itu mengangguk, dan kemudian kelompok master di belakangnya berkumpul. Pertarungan besar akan segera terjadi. Sekarang adalah saat hidup dan matiku, dan tolong biarkan aku mengendalikan naga. Nico terlalu populer untuk pergi ke kaisar. Saat ini, lebih dari 20 kekuatan tertinggi di belakangnya bukanlah omong kosong, dan mereka telah mengendalikan naga di dalam tubuh. Dia takut sudah terlambat untuk menyempurnakan Long Yun, jadi dia hanya bisa menggunakan naga untuk bertarung, dan pihak lain memiliki 3 Supreme Second, jadi dia harus berhenti. Jangan biarkan mereka berhasil, maju. Orang tua dari keluarga jimat ular itu telah menghabiskan seumur hidup, memimpin 14 orang untuk membunuh masa lalu. Hanya ada 2 ras di alien Supreme dari dinasti Matahari Kekaisaran. Satu adalah jimat ular dan yang lainnya adalah macan tutul. Namun, mereka pasti akan memenangkan dinasti Matahari, booming. Dalam sekejap mata, lebih dari 30 tokoh ini mulai bertarung. Jika benar-benar lebih baik dari yang berikutnya, kekuatan kubu keluarga kerajaan Jepang lebih lemah dari pihak lain, tetapi untungnya, kaisar-kaisar telah mempelajari pedang, dan itu juga telah berubah menjadi pedang, dan dia telah memblokir 3 master dengan level yang sama. Melihat awal perang, Ye Xuan tidak dapat melihatnya dan bergabung dalam pertempuran secara langsung. Namun, dia tidak terbang ke udara, tetapi berlari di darat. Huang Tianjian, Kaisar Pedang. Ye Xuan sangat cepat di darat, dan dapat dibandingkan dengan master dari puncak tertinggi, dan serangannya bahkan lebih mengerikan, dan beberapa pedang dapat membunuh master jangka menengah. Namun, alien juga telah menguasai pedang dan master lainnya, jadi ada banyak korban di pihak kerajaan. Hei, 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 seorang penembak jitu menghancurkan, Ye Xuan mencari mereka yang pasti akan membunuh, pertama-tama mengurangi tekanan master kerajaan. Penampilannya juga di mata banyak orang. Anak ini, bagaimana bisa kembali, tetapi juga berhasil menembus ke tengah-tengah yang tertinggi. Taisang Huang mengenali Ye Xuan. Itu hanya lebih dari sebulan, dan Ye Xuan benar-benar berhasil menembus setengah langkah ke tengah-tengah yang tertinggi. Kualifikasi ini sungguh mempesona. Tidak hanya kaisar yang mengenalinya, tetapi bahkan para alien pun mengenalinya. Itu anak itu, aku akan berlutut. Seorang master ular Meiju memperhatikan Ye Xuan dan segera menukik ke bawah. Tidak bagus. Wajah Taisang berubah. Tetapi saat berikutnya, dia hanya mendengar Ye Xuan berteriak, bagus. Pada saat itu, Ye Xuan sedang bermain melawan master puncak tertinggi. Yang terakhir tidak lemah dan dapat melawan Ye Xuan. Pada saat ini, orang tua, 1 lawan 3, kamu masih berani mengalihkan perhatian. Ular Meiju mencibir perampokan kedua, sebuah pukulan. Boom, Kaisar Taisang dibombardir, tetapi tubuh kaisar-kaisar sangat tinggi, dan tubuh emas tertinggi sangat kuat. Tinju ini hanya menyebabkannya cedera kulit. Seorang kaisar suci benar-benar kuat, tetapi hari ini kamu masih akan mati. Orang tua ular Meiju minum. Jimat ular relatif kuat, dan dia tidak memiliki cara untuk mendapatkan banyak naga dalam kekuatan ini, jadi dia memulai ide dinasti suci tingkat rendah. Dengan melakukan itu tidak hanya dapat memperluas tata letak jimat ular, tetapi juga mendapatkan banyak naga. Orang tua itu bersumpah untuk menjaga matahari dan mati. Kaisar Taihang minum, dan melemparkan pedang ke arah orang tua ular Meiju. Kekuatan pedang ini 10 kali lebih kuat daripada serangan Ye Xuan. Bagaimanapun,
dia adalah orang kedua yang merampok Supreme, dan dia juga mengerti pedang. Bahkan orang tua ular Meiju yang setingkat dengan dia akan terluka parah oleh serangan ini. Sangat disayangkan bahwa saat ini Kaisar berada dalam pasangan 3. Namun, Ye Xuan sangat kuat. Ketika Kaisar Taisang dan pawang ular berbicara, dia langsung menyerang lawannya dengan pedang. Matilah, Ye Xuan dengan cepat menyapu dan menghancurkannya. Oh, yang terkuat dari puncak tertinggi, kepalanya terbang, meskipun dia bertahan untuk sementara waktu, tetapi tidak bisa melarikan diri. Namun, biarkan kejutan Ye Xuan masih tertinggal. Setelah membunuh penguasa ular Meiju dari puncak tertinggi, dia tiba-tiba mendengar nada. Oh, setengah pedang menjadi pedang. Sistem meminta suara, sehingga Ye Xuan gemetar. Pedang, bahkan berhasil menembus. Hanya setengah dari pedang, dia dapat membunuh master puncak tertinggi, dan sekarang pedang dinaikkan menjadi 10%, tidak dapat bertarung dengan dua perampok tertinggi. Saat ini, dia mengambil singularitas-singularitas, melahap hal-hal baik di dalam, dan meningkatkan kekuatannya. Saat berikutnya, dia langsung membunuh langit. Matilah, Ye Xuan melancarkan serangan terhadap dua perampok tertinggi, yang berisi serangan seperti pedang, yang pasti dapat mengancam dua perampokan. Apa? Pedang? Para alien terkejut. Orang tua jimat ular itu juga membelalakan matanya, buru-buru meninju, dan menempatkan blok Ye Xuan ini. Untungnya, dia menyadari bahwa dia setengah jadi, kalau tidak dia harus merekrut. Anak ini pasti tidak bisa tinggal. Orang tua jimat ular itu dingin dan dingin. Namun, ini terlalu kuat untuk Kaisar, dan itu lebih dari cukup untuk musuh. Pada saat yang sama, tubuh emas tertinggi sangat kuat, dan 3 sekte besar alien mungkin tidak dapat membunuhnya. Jika Anda membiarkan Kaisar menyeret mereka, maka Ye Xuan dengan cepat membersihkan alien lainnya, maka mereka akan kalah. Pergi, orang tua jimat ular itu minum banyak, tidak bisa bertarung lagi, kalau tidak mereka akan mati. Saya di dinasti matahari, sebenarnya, jika Anda ingin datang, Anda ingin pergi dan pergi. Kaisar Sangda, minum, tangkap. Ada Ye Xuan, mereka tidak bisa kalah kali ini. Setelah melihat celah antara keduanya dan yang kedua terbunuh, Ye Xuan berbalik langsung dan membunuh yang tertinggi lainnya. Wajah orang tua jimat ular itu suram, tampaknya kali ini mereka telah menderita kerugian besar. Sekelompok orang melarikan diri, sekelompok orang mengejar. Ketika mengejar ibu kota kekaisaran, hanya ada 3 orang yang tersisa dalam kelompok alien, yaitu 32 orang suci tertinggi. 12 orang jatuh, 9 orang tewas di tangan Ye Xuan, biarkan Ye Xuan memanen Suofeng. Campur semuanya, kau ingat aku. Pria tua jimat ular itu menyesap dan berlari pergi tanpa melihat ke belakang. Jangan mengejar, Kaisar Taishou menghentikan semua orang, karena dia tahu bahwa dia tidak dapat mengejar 3 dosa. Lagi pula, di antara 3 alien, ada 2 orang gila, dan mereka berlari sangat cepat, bahkan dia tidak dapat mengejar. Kemudian, mereka dengan cepat melaporkan korban dan menewaskan total 7 tertinggi, termasuk 3 bangsawan. Kali ini, jika Ye Xuan tidak muncul tepat waktu, kematian dan cedera bisa jauh lebih berat. Ye Xuan, orang tua itu berterima kasih di sini. Taisang Huang langsung mengepalkan tangan ke arah Ye Xuan. Para pendahulu tidak harus seperti ini, aku juga keluarga kerajaan. Jawab Ye Xuan, mengambil uang orang dan berjuang untuk bencana. Karena dia telah menerima mereka yang diabadikan di Lulu, maka dia harus berkontribusi pada keluarga kerajaan. Festival ini masih ada. Ayo kembali dan bicara. Ketika Kaisar Taisang selesai, itu adalah semburan darah. Meskipun tubuh emas tertingginya kuat, dia juga diserang beberapa kali oleh lelaki tua jimat ular dengan serangan tinju. Tubuhnya sangat tidak teratur. Tubuh emas tertinggi sulit diperbaiki, jadi dia harus segera sembuh. Orang-orang dengan cepat kembali ke istana dan mulai menyembuhkan diri mereka sendiri, sementara Ye Xuan melindungi mereka. Sebelum itu, dia dan puncak tertinggi memiliki banyak trik. Dia sebenarnya dibom beberapa kali, tetapi pohon kehidupan dengan cepat diobati, jadi dia masih di puncaknya. Segera, kekuatan tertinggi dari keluarga kerajaan ini menstabilkan cedera, dan kemudian mereka pergi untuk menyembuhkan, bahkan Kaisar. Dan pertempuran itu, Kaisar Sage Sinar Matahari tidak berpartisipasi, dia segera menemukan Ye Xuan. Ye Xuan, kali ini kamu melakukan pekerjaan dengan baik, keluarga kerajaanku berutang budi padamu. Kaisar Yanyan berterima kasih kepada Tao, ini bagianku.
Ye Xuanyi membuka mulutnya dan tersenyum. Kemudian dia menyerahkan sepotong Qiang Kun ke masa lalu dan berkata, Kaisar, ini adalah rampasan perjalananku. Aku tidak tahu berapa banyak naga yang bisa aku tukarkan. Kaisar Yanyan melihat cincin Qiang Kun, wajahnya berubah drastis, dan menatap Ye Xuan dengan tatapan aneh. Tubuh lebih dari 100.000 macan tutul di cincin Qiang Kun ini bukanlah apa-apa, fokusnya adalah ada begitu banyak tubuh tertinggi. Namun, Kaisar Yanyan mengira bahwa Ye Xuan hanya dibunuh oleh alien dari puncak tertinggi. Ini bukan apa-apa, bagus sekali, aku akan memberimu semua uang. Untuk naga, tetapi itu akan memakan waktu sehari, dan kau akan kembali padaku besok. Kaisar Yanyan berkata, bagus, mata Ye Xuan berbinar dan langsung pergi. Long Yun dapat disempurnakan dan direvitalisasi oleh Kaisar Tian, dan mempromosikan tubuh emas tertinggi. Aku tidak tahu berapa banyak naga yang bisa ditukar dengan ini. Dia memikirkan beberapa harapan kecil. Setelah Perang Dunia I hari ini, keluarga Kekaisaran Jepang memperkirakan bahwa pihak lain seharusnya tidak kembali secepat ini, tetapi mereka tidak berani bersantai, dan buru-buru menggunakan metode khusus untuk merekrut kekuatan tertinggi dari seluruh negeri. Keesokan harinya, Ye Xuan pergi menemui Kaisar Jepang, dan dia tidak sabar untuk meningkatkan tubuh emas tertinggi. Dalam token ini, kamu adalah transportasi naga yang kamu dapatkan. Selain itu, ada 3 Kaisar Jindan di sini. Ketika kamu memurnikan Long Yun, kamu dapat mempercepat pemurnian dan mempercepat. Kaisar Yanyan menyerahkan token dan sebuah kotak kepada Ye Xuan. Ye Xuan mengambil token dan langsung menyerap transportasi naga besar pada token ke dalam tubuh. Sebelum dia memurnikan dan kemudian sedikit keberuntungan, butuh waktu setengah bulan. Sekarang, dengan naga sebesar itu, dia memperkirakan bahwa itu telah dimurnikan untuk sementara waktu. Untungnya, ada Kaisar Jindan ini. Terima kasih untuk Kaisar. Ye Xuan buru-buru berterima kasih. Yah, alien itu kemungkinan akan datang kapan saja, kamu harus pergi untuk memurnikan dan mempromosikan Long Yun. Kaisar Yanyan berkata, ya, Ye Xuan mengangguk dan segera pergi. Namun, setelah dia pergi, Kaisar Jepang sedang melihat ke belakang kepergiannya, memperlihatkan senyum aneh. Setelah pergi, Ye Xuan dengan cepat kembali ke gedung tepi danau miliknya sendiri, dan kemudian menutup pintu. Sekarang dia memiliki kapal naga yang besar. Jika dia benar-benar memurnikan, dia dapat meningkatkan tubuh tertingginya dan meningkatkan viabilitasnya. Bisakah kamu meningkatkan Huangtian Jindan dari transportasi naga pemurnian dan kimia? Ye Xuan mengeluarkan Huangtian Jindan dan menelannya. Pemurnian dan pengangkutan naga kimia membutuhkan waktu. Huangtian Jindan ini dapat meningkatkan kecepatan pemurnian, tetapi itu adalah hal yang baik. Namun, ketika salah satu Kaisar Jindan ini memasuki perut, alis Ye Xuan tidak dapat menahan diri untuk tidak mengernyit. Karena, dia mendengar suara sistem. Hei, tuan rumah telah diracuni dan memulai detoksifikasi. Apa, keracunan? Ye Xuan terkejut. Huangtian Jindan ini, ternyata racun. Mimpi dan, obat apa ini? Setelah melihat efek racun yang tercantum dalam sistem, Ye Xuan tidak dapat menahan diri untuk tidak gemetar. Penyihir ini adalah sejenis obat medis yang mengendalikan orang. Setelah meminumnya, ia akan dikendalikan dan dipatuhi oleh sesuatu, seperti lonceng emas, menjadi kerangka. Untungnya, ada beberapa bahan dalam jiwa-jiwa, Ye Xuan kebal, dan kurangnya bahan-bahan jiwa-jiwa dan itu hanya racun umum baginya. Jika tidak, jika kekuatan penuh roh disebarkan, ia akan direkrut. Sial, Kaisar ini ingin mengendalikanku. Ye Xuan tiba-tiba bereaksi. Namun, saat berikutnya dia merasa ada yang tidak beres. Kaisar memberinya perasaan bahwa itu tidak sama dengan sebulan yang lalu. Terlebih lagi, jika pihak lain memahami arti pedang karena dia setengah langkah, dan ingin mengendalikannya, mengapa tidak memulainya lebih awal? Jadi, Kaisar, saya khawatir itu palsu. Keluarga jimat ular, sialan, selama aku pergi, Kaisar terbunuh secara diam-diam. Sekarang Kaisar menyamar sebagai ahli jimat ular. Ye Xuan menjernihkan pikirannya. Pada saat ini, hei, tiba-tiba, suara renyah terdengar di telinga Ye Xuan. Benar saja, kupikir aku telah menelan obat itu dan ingin mengendalikannya. Cahaya Ye Xuan menyala. Dia sudah merasakan seseorang dan mendarat di sebuah paviliun di luar bangunan kecil danau. Hanya nada deringnya, aku takut untuk mengendalikan suaranya.
Meskipun racunnya belum dipecahkan, tetapi itu tidak berpengaruh padaku, biarkan aku mengungkap kalian. Mata Yesuan terbanting dan keluar. Benar saja, di paviliun luar, sudah ada sosok, itu adalah Kaisar Jepang, mengenakan jubah emas. Hei, anak muda, kamu masih terlalu naif. Kaisar Yanyan membuka mulutnya dan tersenyum dan terus menggoyangkan lonceng perak di tangannya. Yesuan perlahan berjalan mendekat, dan pihak lain sudah mengira bahwa dia telah merekrut, jadi tidak ada pertahanan. Namun, bahkan jika ada pertahanan, itu bukanlah lawan Yesuan, karena dia hanya memiliki yang tertinggi lebih awal. Biarkan aku mengungkap wajah palsumu. Yesuan meneguk minumannya sedikit, lalu tiba-tiba memberikan sebilah pedang tombak kepada Kaisar Jepang. Cahaya dingin menyala, dan Kaisar Matahari tidak bereaksi. Pergelangan tangan yang memegang lonceng perak terputus dan darah menyembur keluar. Apa? Mata Kaisar Yanyan membelalak dan dia tidak mengerti mengapa Yesuan tiba-tiba menembak. Nada dering ini, hanya orang-orang yang memakan jiwa-jiwa yang bisa mendengarnya. Yesuan melihat keluar dari wajahnya, apakah itu karena dikendalikan? Aku tidak menyangka bahkan Kaisar akan diserang oleh tangan beracunmu. Benarkah Kaisar itu mati atau hidup? Yesuan dengan cepat menyapu ke sisi lain dan bertanya dengan dingin. Sekarang, ular ini yang terpesona sebagai Kaisar dapat yakin bahwa Yesuan tidak memiliki trik, tetapi dia tidak mengerti bagaimana dia terekspos, karena tidak akan ada fenomena yang jelas setelah reinkarnasi jiwa. Bagaimana kamu mengetahuinya? Kaisar palsu itu membelalakkan matanya. Kamu tidak perlu tahu ini, aku hanya bertanya padamu, di mana Kaisar yang sebenarnya? Yesuan langsung berjongkok di leher Kaisar palsu, tetapi sisi lain hanyalah awal dari yang tertinggi, dan alamnya lebih lemah darinya. Bahkan jika dia menggunakan tangannya untuk mewakili pedang, dia dapat dengan mudah menjatuhkan kepala yang lain. Hei, Kaisar yang sebenarnya sudah mati, aku sarankan padamu, yang terbaik adalah menjatuhkanku, kalau tidak. Kaisar palsu berkata dengan dingin. Pada titik ini, tangannya yang patah telah berubah, dan itu benar-benar tangan jimat ular. Apalagi, Yesuan menyipitkan matanya. Kaisar palsu ini, apakah ada kartu? Kalau tidak, teman-teman dan kerabatmu yang ada di jenderal, aku tidak dapat menjamin keselamatan mereka. Mulut Kaisar palsu tiba-tiba terangkat dan berkata dengan samar. Setelah mendengar kalimat ini, tubuh Yesuan gemetar dan berkata, mengapa kamu tahu? Kamu tidak perlu tahu ini. Bagaimanapun, aku telah mengirim orang ke jenderal, dan aku akan mengambil semua orang yang kamu cintai dan teman-temanmu kembali. Jika kamu saling mengenal, kamu akan mengambil kesempatan berikutnya dan bekerja untuk ularku Meiju. Kaisar palsu berkata langsung wajah Yesuan sudah tenggelam ke dasar lembah. Dia tidak menyangka Kaisar palsu akan mengetahui situasi memalukan sang jenderal. Ini merepotkan. Kerabat dan teman-temannya semua bisa menjadi jenderal. Saat ini, dia baru saja membawa Kaisar palsu ke dalam rumah dan mulai mengendalikan avatar. Pada saat ini, Yesuan, yang berada di pasukan jenderal, tiba-tiba membuka matanya. Wajahnya muram dan langsung bergegas ke sudut-sudut para jenderal dan mulai memanggil orang-orang. Ye Chong sedang menunggangi gigi serigala. Melihat Yesuan berjalan cepat, dia bertanya dengan aneh, Yesuan, apa yang kamu lakukan dengan sangat mendesak? Ayah, ada musuh yang kuat datang. Pergilah ke aula utama untuk berkumpul. Setelah avatar Yesuan selesai, dia segera pergi untuk memberitahu orang lain. Pertahanan jenderal itu bagus, tetapi alien itu pasti yang tertinggi. Jenderal ini tidak dapat menghentikannya, meskipun ada jalan keluar lain, tetapi pihak lain adalah yang tertinggi, dan tidak masalah untuk menemukan mereka. Apa? Ye Chong tertegun, tetapi Ye Chong telah menghilang. Dia tidak berani mengabaikan dan buru-buru memberitahu orang lain untuk pergi ke pintu masuk utama. Segera, Yesuan memberitahu semua orang, seseorang tidak akan jatuh. Kemudian dia pergi melalui jalan rahasia tentara. Ketika mereka berada di kaki depan, para jenderal diserang dan orang kuat tertinggi menembak. Beberapa orang tertinggi mendobrak pintu jenderal dan bergegas masuk, lalu dengan cepat menemukannya, tetapi tidak menemukan siapapun. Bagaimana mereka tahu? Temukan. Seekor ular memikat yang tertinggi dan berteriak. Untuk menangkap kerabat Yesuan, mereka mengirim 3 orang tertinggi, salah satunya adalah yang tengah dari yang tertinggi. Anda harus tahu bahwa setelah Yesuan mengetahui krisis ibu kota kekaisaran, dia bergegas tanpa henti. Meskipun dia mengejar, dia belum menyatu dengan dirinya sendiri.
Oleh karena itu, avatarnya masih hanya 10% dari tubuh, dan hanya setengah dari pedang. Kekuatan semacam ini cukup untuk menghadapi yang tertinggi, tetapi pihak lain memiliki yang tengah dari yang tertinggi, dan jika Anda tidak pergi, Anda pasti akan tertinggal. Meskipun dia pergi setelah para jenderal, Yesuan tidak membiarkan mereka menggali, tetapi mereka pergi untuk menyelidiki. Karena dia tahu bahwa kali ini aku takut mengorbankan avatarku sendiri, menggunakan avatarku sendiri untuk menarik tujuan satu sama lain. Kemampuan sensorik tertinggi sangat kuat, Yesuan baru saja meninggalkan tanah, napasnya ditangkap oleh pihak lain. Ayo, mata Yesuan menyipit dan menarik pedang langsung ke depan. Huang Tianjian, Kaisar Pedang. Setengah menjadi pedang, karena belum digabungkan dengan dewa, avatarnya hanya setengah pedang. Oke, 3 alis tertinggi memilih satu, dan kemudian, serangan Yesuan adalah pemimpin jimat ular. Orang baik, setengah langkah tertinggi untuk memahami bibit pedang yang baik. Jimat ular itu mencibir, dan ketika dia mendekat, dia menemukan bahwa Yesuan mengenal beberapa dari mereka. Dia mengeluarkan potret dan melihat bahwa itu adalah Yesuan. Bagaimana mungkin anak ini, bukankah dia di perbatasan? Seorang pria macan tutul tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, "Tidak, itu sama saja. Dia seharusnya menjadi saudara kembar anak itu, tangkap dia dan biarkan dia memakan iblis itu." Jimat ular tertinggi berkata, langsung bergegas ke sisi Yesuan dengan kecepatan guntur, dan kemudian menamparkan bahu Yesuan. Meskipun Yesuan ingin melarikan diri, kerabat dan teman-temannya ada di kakinya, dan dia berkata bahwa dia tidak dapat melarikan diri. "Siapa kamu? Jika kamu berani menyentuhku, saudaraku tidak akan mengampuni kamu." Avatar Yesuan. Benar saja, saudara kembar anak itu, aku tidak menyangka kedua saudara itu bisa memahami pedang dalam setengah langkah. Itu benar-benar bagus. Pesona ular tertinggi langsung mengeluarkan jiwa iblis dan memaksa Yesuan untuk menelannya, tetapi Yesuan memiliki darah pohon dewa kehidupan, kebal terhadap jiwa. Hei, pesona ular tertinggi mengeluarkan lonceng perak dan mengguncangnya, tetapi Yesuan tidak bereaksi. Aneh, jiwa-jiwa tidak berguna bagi anak ini. Seorang pria macan tutul berkata dengan takjub. Oh, meskipun aku tidak tahu mengapa, tetapi anak ini bahkan bukan yang tertinggi, minta saja penyihir dari keluarga rubah untuk memikatnya. Pesona ular tertinggi berkata, langsung dipaksa pergi bersama Yesuan. Tujuan mereka adalah untuk menangkap kerabat Yesuan untuk datang ke Yesuan. Tetapi tiba-tiba bertemu dengan saudara jenius Yesuan. Pada saat ini, di Kaisar. Sial, avatar diambil. Yesuan berteriak dalam hatinya dan berbalik untuk bertanya, apakah kamu ingin menggunakan orang yang aku cintai untuk menikahiku? Oh, selama kau menuruti jimat ularku, orang-orang yang kau cintai akan aman. Kaisar palsu itu membuka mulutnya dan tersenyum. Ia tidak tahu bahwa 3 orang tertinggi itu hanya membawa pergi adik laki-laki Yesuan, dan tidak tahu bahwa kerabat dan teman Yesuan telah menyeberangi gurun kematian dan kembali ke timur. Adapun hutan belantara yang luas, ada juga susunan aneh dari makhluk surgawi yang misterius dan kuat, sehingga api hijau dan yang lainnya hanya dapat pergi ke benua timur dari laut. Singkatnya, mereka telah melarikan diri. Setelah mendengar kata-kata kaisar palsu itu, Dewa Yesuan juga berkata dengan dingin, jika demikian halnya, kau akan mati. Oh, dengan suara yang tajam, kepala kaisar palsu itu langsung dipotong oleh Yesuan. Kemudian, Yesuan mengambil tubuhnya dan kemudian pergi ke kaisar. Ketika Taisang Huang mengetahui bahwa putranya telah meninggal, seluruh orang itu juga tercengang dan kemudian menghela nafas lagi dan lagi. Yesuan juga ragu-ragu, karena krisis keluarga kerajaan Jepang belum berlalu, dan 3 bangsawan besar tidak tahu apakah mereka akan datang. Namun, avatarnya telah diambil, dan tampaknya dia masih harus meninggalkan dinasti matahari, dia harus diselamatkan. Sekarang Yesuan hanya memiliki sedikit poin lanjutan, dan dia membutuhkan 4 poin lanjutan untuk memadatkan avatar kedua. Dan jika ada 5 poin lanjutan, mengapa dia harus memadatkan avatar ketiga? Lebih baik menunjuk langsung ke kekuatan kecocokan, dan kemajuan 5 poin dapat meningkatkan kekuatan kecocokan setelah 50%. Jadi avatar ini, pasti tidak bisa mati. Yesuan, ayo pergi, keluarga kerajaan api Jepangku memiliki hari api yang bertahan lama, bahkan jika mereka kembali, mereka dapat menahannya. Taisang Huang berkata kepada Yesuan. Dalam hal ini, Yesuan tidak kejam, dan avatarnya sendiri harus diselamatkan.
Saat ini, dia langsung meninggalkan Kaisar. Dewa dan Avatar dapat berbagi penglihatan, dan semua yang dilihatnya diketahui olehnya, jadi dia tahu rute keberangkatan pihak lain. Tetapi yang tidak dia duga adalah bahwa 3 orang tertinggi dalam perjalanan tiba-tiba mengejutkan avatarnya, dan sebagai hasilnya, dia kehilangan keberadaannya. Hariku, ini mengerikan, di mana mereka ingin meninggalkan sinar matahari. Yesuan tidak bisa menahan diri untuk tidak meraung. Ziarah suci orang-orang Humei sangat jauh dari dinasti matahari, jadi dia tidak berpikir bahwa pihak lain akan menangkap avatarnya ke dinasti suci rubah. Oleh karena itu, pasti ada master orang-orang Humei di dinasti matahari. Orang dewasa rubah harus ingin menyerahkannya kepada master rubah lainnya, dan kemudian mengendalikannya. Sekarang Yesuan juga mengerti mengapa dia begitu penting, karena para jenius sejati memahami pedang dalam setengah langkah, dan jika seorang jenius seperti itu menerobos ke yang tertinggi, pedang itu akan dipromosikan lebih cepat daripada yang lain. Jadi para alien ini ingin mengendalikan Yesuan dan menumbuhkan kekuatan super yang hebat di masa depan. Ada banyak ziarah suci di sekitar dinasti matahari, dinasti Yuan besar, api, macan tutul. Yesuan mengeluarkan peta dan melihatnya. Dia berkata dalam hatinya, benarkah ketiga orang itu ingin melewati neraka nomor 1 dan kemudian pergi ke dinasti suci Tianbo? Dinasti suci Tianbo adalah ujung lain dari penjara surgawi No. 1 Heilongjiang, dan kekuatannya mirip dengan sinar matahari. Yesuan sangat spekulatif karena arah dari 3 kepala tertinggi adalah pintu masuk ke neraka No. 1. Kuda mati adalah dokter kuda. Hidup, saya harap Anda tidak pergi terlalu jauh. Yesuan berkata dalam hati, itu untuk pergi ke neraka No. 1. Hari pertama neraka adalah pertempuran setengah langkah tingkat menengah dan tinggi, tetapi tempat ini terlalu rendah baginya. Alasan mengapa avatarnya tercengang adalah karena dia mengucapkan terlalu banyak kata dan membuat ketiga alien itu merasa kesal. Sangat disayangkan avatarnya tidak menetapkan 3 tujuan alien. Untungnya, suatu hari kemudian, avatarnya terbangun dan melihat bahwa warna merah di atas 3 kepala tertinggi itu jelas bahwa tebakannya setengah benar. Pihak lain, memang, ingin meninggalkan era suci sinar matahari melalui surga, tetapi jumlah surga yang spesifik tidak diketahui. Para pendahulu, kemana kita akan pergi? Yesuan diletakkan di tangan jimat ular, dan berkata dengan nada-nada. Hei, apakah sekarang sudah bagus? Jimat ular itu dingin dan berteriak, kamu akan segera tahu. Avatar Yesuan diambil, dan dia langsung mengetahuinya. Mungkinkah kekuatan tertinggi penyihir itu ada di neraka ini? Para pendahulu, apakah kita berada dalam beberapa hari neraka? Yesuan buru-buru bertanya, pada saat yang sama, dia juga menemukan bahwa saat ini ular itu memikat seseorang di sini, 2 macan tutul lainnya telah pergi. No. 1. Setelah pesona ular Supreme selesai, itu bersama Yesuan jatuh di gunung yang dalam, lalu dia adalah minuman besar, manusia. Masuk, ada suara wanita di dalam. Kemudian, pesona ular Supreme bersama Yesuan, dan akhirnya berhenti di depan sebuah pondok kayu. Berdiri di depan rumah kayu, Yesuan menatapnya dan menemukan bahwa itu adalah wanita Supreme dengan bentuk tubuh manusia tetapi keluarga rubah dengan telinga dan ekor rubah. Usianya tampaknya tidak besar, di bawah usia 30. Keluarga rubah adalah salah satu kelompok etnis terbanyak dari semua orc, bukan satu. Pada saat yang sama, suku mereka cantik dan rupawan, dan Humei Supreme adalah kecantikan yang tiada taraf, yang cukup untuk membuat pria manapun tergila-gila. Ada apa? Humei Supreme berbalik dan bertanya. Rubah dewasa, aku menangkap manusia potensial di sini, tetapi juga mengundang rubah untuk menunjukkan pesona, biarkan dia mengenaliku sebagai yang utama. Kata pesona ular, oh, manusia dengan potensi. Mata Fox Mei Supreme tertegun, dia merasa bahwa Yesuan hanya setengah langkah tertinggi, bagaimana orang seperti itu bisa terlihat. Apakah manusia ini memahami pedang semi sengaja? Kata Fox Mei Supreme. Pesona ular bergetar dan mengangguk. Ya, Fox, dia mengerti pedang. Selama rubah bersedia membantu, keuntungannya mutlak. Ayo pergi, manusia ini, aku menginginkannya. Fox Mei Supreme tidak menunggunya selesai, itu adalah pembukaan. Setelah mendengar ini, pesona ular membentuk tubuh dan gemetar, dan bertanya, saya khawatir ini tidak pantas. Beri kamu 3 kali, jangan pergi, mati saja. Fox Mei Supreme dingin dan dingin. Kamu, jimat ular itu sangat agung, dan mereka sulit menemukan seorang jenius manusia.
Jika mereka ingin mengendalikan, mereka dirampok oleh Yang Agung dari orang-orang Humei. Dia hanya berada di tengah-tengah Supreme, dan penyanyi ini adalah yang kedua terbunuh, dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Pada saat itu, jimat ular itu berbalik dan pergi. Pada saat yang sama, hati juga berpikir untuk menghubungi tuan jimat ular itu. Melihat jimat ular tertinggi, wajah Ye Xuan muram, saat ini dia merasa seperti kargo. Setelah jimat ular itu pergi, Foxe Supreme juga berjalan ke depan Ye Xuan, dan kemudian kedua tangannya langsung menekan kepala Ye Xuan. Lihat mataku. Tiba-tiba, kalajengking yang menyeramkan itu tiba-tiba berubah, dan berubah menjadi merah muda. Pada saat yang sama, ada energi aneh yang masuk dari mata Ye Xuan. Sialan, Ye Xuan berteriak dalam hatinya. Orang Humei terlahir dengan kemampuan untuk memikat, dapat mengendalikan ras lain, dan wilayah Ye Xuan jauh lebih buruk daripada pihak lain, dan mungkin dikendalikan. Jika benar-benar terpesona, Ye Xuan tidak tahu apakah avatar ini masih mendengarkan perintahnya. Untungnya, sistem fagositosis masih sangat bullish, dan pesona ini tidak berhasil baginya. Bagaimana mungkin, mengapa tidak berhasil? Fox Mei Supreme terkejut. Avatar Ye Xuan tidak lagi berbicara, karena takut membuat orang lain marah dalam sebuah kalimat, dan kemudian menghancurkannya. Fox Mei Supreme tidak percaya, mencoba lagi, masih belum berhasil. Sial, apa kemampuan anakmu untuk menolak, dan aku telah menolak pesonaku. Bagaimana aku tahu? Kata Ye Xuan dingin. Fox Mei Supreme terlalu malas untuk memperhatikan Ye Xuan, berpikir dalam hatinya, bergumam, sepertinya kamu hanya bisa memberikanmu kepada orang tua itu. Situasi ini juga pertama kalinya, tetapi dia tidak menemukan sesuatu yang aneh tentang Ye Xuan, jadi dia hanya bisa memilih untuk menyerah. Orang tua, nenek, tubuh dan pikiran Ye Xuan meraung. Pada saat ini, dewanya baru saja memasuki neraka nomor 1, dan dia sedang mencari karpet. Pada saat ini, Ye Xuan tiba-tiba mengeluarkan peta dan berkata, berani bertanya kepada para senior, di mana kita sekarang. Tanpa diduga, Humei Supreme tidak berbicara, dan menamparkan langsung kedok roh surgawinya, berbisik, omong kosong lagi. Awalnya, dia berpikir bahwa dia bisa mendapatkan setengah langkah tertinggi untuk memahami kejeniusan manusia pedang, tetapi tidak menyangka bahwa dia tidak bisa terpesona, jadi dia hanya bisa menyerahkannya kepada Master Humei yang kuat lainnya. Ye Xuan juga mabuk, dan pingsannya sekali lagi pingsan, yang berarti dia telah kehilangan tujuannya. Tampaknya hanya jimat ular yang dapat ditemukan, berlutut dan meminta posisi. Saya harap tidak meninggalkan neraka no. 1. Dewa Ye Xuan berpikir, sekarang dia tercengang dan tercengang, dia tidak dapat mengetahui di mana gunung dalam dari orang bijak rubah itu berada, tetapi dia dapat menggabungkan waktu dia dibajak dengan avatarnya dan kecepatan ular. Dalam sistem fagositosis, peta neraka nomor 1 sudah ditranskripsi. Berdasarkan kedua data tersebut, dia mulai mencari. Atau, tunggu saja jimat ular tertinggi telah diusir, dan dia pasti memiliki kebencian yang besar di dalam hatinya. Selama Ye Xuan berada di pintu masuk surga nomor 1, dia dapat bertemu satu sama lain. Tentu saja, itu mungkin tidak mungkin, karena pihak lain mungkin pergi dari pintu masuk lain, atau mungkin pergi ke tempat lain untuk menemukan orang yang sama. Ye Xuan memutuskan untuk menunggu sehari. Sedikit berlalu, Ye Xuan tidak merasakan kekuatan tertinggi apapun. Tragedi yang sebenarnya, tampaknya rencanaku lumpuh. Ye Xuan meraung. Dia menunggu untuk waktu yang lama. Jika jimat ular benar-benar akan pergi dari pintu masuk ini, maka itu seharusnya benar, tetapi dia tidak merasakan kekuatan tertinggi apapun. Namun, saat Ye Xuan bersiap untuk mencari karpet, ada napas kuat yang melangkah ke dalam jangkauan penginderaannya. Datang, Ye Xuan memiliki bentuk yang gemetar. Mata persepsi adalah radar super, dan bahkan gerakan pihak lain dapat dirasakan. Orang ini adalah jimat ular tertinggi. Kamu benar-benar datang, cari kematian. Saat ini, Ye Xuan sedang membunuh masa lalu. Dia tidak mengatakan apa-apa, dan mengangkat tangannya langsung adalah pedang. Huang Tianjian, Kaisar Pedang. Satu pedang. Penembak jitu ini menghancurkan, dan kecepatannya melampaui Master Ular Meiju yang hanya berada di tengah-tengah yang tertinggi. Oh, suara renyah menyebar, dan satu lengan pesona ular terputus. Apa? Pesona ular itu melebarkan matanya. Dia adalah jangka menengah tertinggi. Di neraka ini, dia tak terkalahkan. Namun,
dia terlempar dari lengannya. Pihak lain, bukan yang tertinggi, yang memahami pedang itu. Siapa? Pesona ular itu memandangnya, dan melihat sosok yang bergegas ke arahnya. Ye Xuan, apa anak ini? Kepala pesona ular itu tidak menanggapi, berpikir bahwa Ye Xuan adalah orang yang baru saja dia tangkap. Tetapi saat berikutnya, dia baru ingat bahwa itu hanya segel 10%, tetapi hanya menyadari setengah pedang. Ye Xuan di depannya persis sama dengan wajahnya, tetapi napasnya bahkan lebih kuat darinya. Yang terpenting adalah ini adalah pedang. Ketika dia bereaksi, Ye Xuan sudah menginjakkan kaki di Tur Huang Tian. Menghadapi lawan yang begitu kuat, jimat ular itu sudah putus asa. Beri kamu waktu untuk beristirahat, di mana saudaraku? Kata Dewa Ye Xuan. Jimat ular itu tercengang, dan saya pikir bagaimana Ye Xuan mengetahui tentang masalah ini. Dia dan Ye Xuan adalah ras yang bermusuhan, dan tentu saja mereka tidak akan memberitahu Ye Xuan dengan mudah. Namun, dia ingat gas yang telah dia terima sebelumnya, jadi dia memutuskan untuk memberitahu Ye Xuan. Sudah kubilang, maukah kamu mengampuni aku? Tanya jimat ular itu, dan kemudian bertanya. Sudah hilang. Ye Xuan menjawab dengan dingin. Roh pesona dari jimat ular itu bergetar dan buru-buru berkata, aku punya tanda di peta di cincinku. Ye Xuan mendengar kata-kata itu, dengan cepat melepaskan cincin Qiang Kunnya, dan kemudian dengan cepat menemukannya, dan benar saja, ada peta di labelnya, ini seharusnya lokasi Fox Mei Supreme. Jika tempatnya tepat, aku akan mengampunimu. Ye Xuan mengambil lengan patah pihak lain dan kemudian menamparkan bahu pihak lain dan memaksanya pergi. Jimat ular ini adalah musuh yang sangat kuat untuk avatarnya, tetapi untuk dewanya, itu adalah semut. Meskipun jimat ular itu sangat menghangatkan hati, dia ingin melihat Ye Xuan dan rubah Sage Supreme untuk bertarung hidup dan mati. Ye Xuan sangat cepat, jauh lebih cepat daripada jimat ular, dan dia tiba di tubuh itu dalam waktu kurang dari setengah hari. Sial, orang-orang pergi. Ketika Ye Xuan tiba, dia meraung. Mata persepsinya tidak merespons. Tidak ada seorang pun di gunung ini. Kemana mereka pergi? Ye Xuan buru-buru bertanya. Aku tidak tahu, setelah si rubah mengusirku, aku pergi. Si ular tertinggi segera menggelengkan kepalanya. Jika dia membantu Ye Xuan menemukan avatar, Ye Xuan mungkin akan menyelamatkannya, tetapi sekarang si ular tertinggi telah pergi, dia mungkin akan langsung dibunuh oleh Ye Xuan. Katakan, kemana dia pergi? Ye Xuan bertanya, aku benar-benar tidak tahu. Si ular tertinggi tetap menjadi jawabannya. Ye Xuan menatap matanya dan berkata, anggap saja si rubah di mulutmu tidak dapat memikat saudaraku, kemana dia akan pergi? Tidak dapat memikat, si ular tertinggi canggung, mengapa tidak dapat memikat? Si rubah dewasa itu, tetapi perampokan kedua dari yang tertinggi, bagaimana mungkin bahkan seorang setengah langkah tertinggi tidak dapat memikat? Namun, Ye Xuan mengajukan pertanyaan ini, dia hanya dapat mengikuti maksud Ye Xuan. Cari yang lebih kuat, si ular tertinggi tanpa sadar berkata, jika dia tidak bisa, dia pasti akan pergi mencari orang lain. Sejauh yang aku tahu, hanya ada satu orang kuat Humei di dinasti Matahari. Dia pasti telah kembali ke peri rubah. Dinasti Suci Rubah. Mata Ye Xuan melirik sekilas, dan jimat ular ini dengan sangat jelas mengatakan bahwa ada beberapa kebenaran. Setengah langkah tertinggi telah menyadari kejeniusan pedang, ini adalah komoditas yang laku keras, jika dibudidayakan, itu adalah kekuatan super. Orang dewasa rubah tidak dapat memikat dirinya sendiri, mungkin dia akan dedikasikannya kepada orang lain. Dia, hanya yang pertama dari yang tertinggi kedua, dan Ye Xuan dapat bertarung dengannya. Namun, setelah dia memberikan avatar kepada orang lain, maka Ye Xuan adalah tragedi. Bagaimana jika tuannya masih tidak dapat memikat dan membunuh avatarnya dalam kemarahan? Sial, kamu hanya bisa pergi ke peri rubah untuk melihat apakah kamu bisa mencegatnya. Ye Xuan tidak berani mengabaikan, dan terus membawa jimat ular ke jalan. Jika Anda ingin pergi ke dinasti suci rubah, Anda harus pergi dari Tianbo Suci, jadi Ye Xuan ingin pergi langsung ke situs Tianbo Suci. No, satu neraka, terhubung ke dinasti Matahari dan Tianbo Suci, sehingga Ye Xuan dapat pergi langsung dari pintu masuk musuh. Sekte Tianbo memang memiliki kekuatan tertinggi untuk duduk di kota, tetapi Ye Xuan tidak dapat mengaturnya sebanyak itu. Meskipun ia tidak memiliki perintah bea cukai, ia membuka pintu masuk langsung dengan wilayahnya.
Ketika dinasti suci Tianbo dan Fox Meisheng berdekatan, bagaimana kita bisa pergi ke peri rubah? Setelah datang ke dinasti suci Tianbo, Ye Xuan berkata kepada jimat ular tertinggi. Dinasti suci rubah adalah dinasti suci tingkat menengah, jadi dinasti suci Tianbo sama sekali tidak akan menjadi lawan. Jimat ular itu menjawab, apakah itu? Saat ini, Ye Xuan terus bergegas. Dinasti suci rubah adalah dinasti suci tingkat menengah. Kekuatannya 10 kali lebih kuat daripada dinasti suci Jepang, jadi ada begitu banyak orang dalam yang tertinggi. Ketika Ye Xuan melintasi dinasti suci Tianbo dan tiba di dinasti suci rubah, dia menemukan bahwa jenderal penjaga perbatasan sekte suci rubah sebenarnya adalah sekte kedua. Itu layak menjadi sekte suci tingkat menengah. Namun, bukankah manusia dan alien tidak bermusuhan? Mengapa dinasti suci Tianbo dan dinasti suci Tianbo bisa lewat? Ye Xuan berbisik, karena keluarga kerajaan Tianbo terpesona. Jimat ular berlengan satu menjawab. Ternyata begitu. Ye Xuan tiba-tiba menjawab, berbisik, selama aku menemukan saudaraku, aku akan membiarkanmu pergi, aku akan bicara. Jika Humei Supreme telah melewati sisi ini, tanyakan apakah Anda tahu. Jimat ular Supreme mengusulkan, saya tahu. Ye Xuan mengangguk, meskipun itu sudah hilang. Penjaga umum adalah seorang pria Humei, kekuatan dari dua perampok Supreme, dia merasakan atmosfer Ye Xuan dan jimat ular Supreme, jadi matanya menatap keduanya. Pada saat ini, Ye Xuan tiba-tiba pergi. Berani bertanya, apakah ada orang yang persis sama dengan saya dalam beberapa hari terakhir melewati ini? Ye Xuan bertanya. Jenderal penjaga melirik mata dan melirik Ye Xuan. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak. Bagaimana dengan wanita rubah ini? Ye Xuan mengeluarkan potret, yang merupakan lukisan jimat ular, yang merupakan penampilan rubah dewasa. Penjaga umum meliriknya dan mengangguk. Ya, dia menangkap manusia pada saat itu, saya tidak memperhatikan. Dia sekarang mengerti bahwa mungkin Master Rubah menangkap saudara kembar Ye Xuan, jadi Ye Xuan datang untuk menyelidiki. Tolong beritahu dia kemana dia pergi. Ye Xuan bertanya dengan cepat. Haha, pada saat ini, Jenderal Pelindung tiba-tiba membuka mulutnya dan tersenyum. Ye Xuan tiba-tiba mengerti bahwa dia dengan cepat mengeluarkan harta karun Tiandi yang berharga dan menyerahkannya. Setelah para jenderal menerimanya, mereka menunjuk ke satu arah, dia tampaknya akan pergi ke suku hati teratai. Terima kasih. Ye Xuan segera mengepalkan tinjunya dan segera pergi dengan jimat ular. Untungnya, tidak ada perang antara sekte Humei dan sekte Tianbo, jika tidak, dia akan dipaksa untuk bergegas. Suku Lianxin, seberapa banyak yang kamu ketahui? Ye Xuan menoleh untuk bertanya kepada jimat ular tertinggi. Ada banyak suku di dinasti suci rubah, tetapi mereka dapat membentuk suku. Patriark membutuhkan setidaknya 2 alam suci yang sakral. Saya juga yang pertama datang ke dinasti suci rubah, jadi tidak jelas. Jimat ular tertinggi menggelengkan kepalanya. Petik 2, setidaknya itu yang kedua terbunuh. Ye Xuan mengedipkan matanya. Jika tujuan Master Rubah adalah suku Lianxin ini, maka dia harus berurusan dengan setidaknya 2 dari keduanya. Namun, avatarnya ditangkap, bahkan jika itu adalah gua harimau Longtan. Saya harus mengatakan bahwa ini benar-benar terlalu memalukan. Dia telah hidup selama bertahun-tahun dan ini adalah pertama kalinya dia melihat menyelamatkan dirinya sendiri. Untuk mencegah jalan yang salah, Ye Xuan menemukan peta di pinggir jalan, dan kemudian bergegas ke suku Lianxin. Suku Lianxin adalah suku kecil. Patriark suku hanya seorang yang terbunuh, tetapi ada ribuan orang di suku itu, di antaranya ada ratusan yang tertinggi. Setelah Ye Xuan tiba, dia merasakan hembusan napas. Pada saat yang sama, dia juga merasakan temperamennya sendiri. Ketemu, Ye Xuan sangat gembira. Huang Tian membayar, dia akhirnya menemukan miliknya sendiri. Avatarnya berada di suku Lianxin, tetapi dia tidak merasakan napas dari 2 perampok tertinggi. Aneh, rubah dan kepala suku tidak ada di suku hati teratai, dan hanya ada satu rubah yang memiliki puncak tertinggi. Ye Xuan agak aneh, namun, dia tidak bisa mengaturnya sebanyak itu. Kamu, tidur siang. Tiba-tiba, Ye Xuan menembak jimat ular di sisinya, langsung menamparkan penutup surgawi pihak lain, dan kemudian pihak lain jatuh. Kemudian, Ye Xuan menempatkannya di tempat tersembunyi dan kemudian langsung bergegas ke suku hati teratai. Siapa? Begitu dia mendekat, penyanyi tertinggi dari keluarga rubah melompat keluar. Matilah!
Yesuan tidak mengatakan apa-apa, pedang ditebaskan, dan pihak lain memberinya dua bagian. Gerakan di sini segera menarik perhatian kelompok suku Lianxin. Siapa bau aneh itu? Pemimpin tertinggi suku Lianxin di kota itu mabuk, dan kemudian Yesuan, yang mengenakan baju besi emas berbentuk naga, terbunuh. Kamu juga memberiku kematian. Yesuan mengeluarkan pedang lain. Serangannya cukup untuk membunuh yang terkuat dari puncak tertinggi. Namun, puncak tertinggi ini telah memilih untuk memblokir. Boom! Serangan pihak lain dengan mudah dihancurkan oleh Yesuan, dan mangling dingin melintas, dan orang lain mendarat. Paku, tidak percaya diri. Yesuan dengan cepat menghentikan Qian Kun dan kemudian terbang jauh ke rumah pribadi. Menurut mata persepsi, dia dapat merasakan bahwa ada jangka menengah tertinggi yang dijaga oleh tubuhnya sendiri. Saat ini, dia adalah pedang dari udara. Oh, pengasuh itu juga jatuh langsung ke tubuh. Terbagi, bangunkan aku. Yesuan mencabut dan langsung bergabung dengan tubuh. Darah Gemini, langsung memberikan efeknya, rana avatar dan pedang, semuanya diperbarui. Kaisar Tianjian Jue Jue Jue, Tidak hanya itu, tetapi Yesuan, setelah fit, telah meroket. Panggil, tidak ada bahaya. Yesuan menghela nafas lega, kali ini dia menyelamatkan dirinya sendiri dengan sukses, tetapi itu juga keberuntungan, karena kedua perampok itu tidak berada di suku hati teratai. Kemudian, Dewa Yesuan yang mengenakan baju besi emas berbentuk naga keluar dengan avatar. Para penguasa suku Lianxin telah dikepung, dengan lebih dari selusin istilah menengah tertinggi dan puluhan yang pertama tertinggi. Bahkan puncak tertinggi pun, aku sendiri yang membunuhnya. Apakah kalian semua di sini untuk mati? Kata Dewa Yesuan, siapa kamu? Mengapa kamu membunuh orang-orang dari suku Lotus Heart? Tanya seorang pria senior di pertengahan semester. Yesuan tidak menjawab pertanyaannya, tetapi langsung melemparkan potret dan berkata, di mana orang? Ini dalam potret. Pria rubah itu melihat potret itu dan berseru, sang patriark. Patriark kecil, Yesuan mengernyit, bisa dikatakan, orang dewasa rubah itu adalah putri dari kepala suku Lotus Heart ini. Di mana dia? Yesuan bertanya dengan dingin. Hei, apakah kamu pikir aku akan memberitahumu? Pria Humei berkata dengan wajah muram. Tetapi saat berikutnya, ada penembak jitu yang akan pergi. Panggil, kedua rubah itu adalah yang tertinggi dan jatuh, dan mereka semua berada di tengah-tengah yang tertinggi. Satu pedang membunuh dua istilah pertengahan yang ekstrim, kekuatan ini cukup untuk mengejutkan orang lain, belum lagi serangan Yesuan juga dapat membunuh puncak tertinggi, bahkan jika orang-orang ini bersama-sama, bukanlah lawan Yesuan. Kamu tidak mengatakan, aku akan membunuhmu suku ini. Yesuan langsung memulai, dan suku hati teratai segera memicu badai darah. Berhenti, berhenti, teriak si manusia rubah. Dalam sekejap mata, Yesuan membunuh semua pasukan tempur di tengah suku Lianxin. Hanya pria itu yang tersisa. Aku bilang, pria Humei buru-buru berteriak. Pada saat ini, yang terkuat dari suku Lianxin adalah dia. Katakan, Yesuan akan mengambil alih belenggu itu. Manusia dan orc pada awalnya adalah kubu yang bermusuhan. Selama dia berpikir, dia benar-benar dapat membunuh semua pembunuhan suku hati teratai ini. Tidak ada yang tersisa, hanya dia yang membunuh orang Humei kelas menengah, dan dia adalah seorang kekasih.